Oke, sekarang kita lanjut ke sistem persamaan. Ini materinya bisa dibaca dulu ya. Dan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu yang nggak ada pangkatnya, itu bisa pakai metode substitusi atau eliminasi. Cuma ada cara yang ketiga, yaitu metode Horner ya. Itu menggunakan Cramer. Kita akan menggunakan matriks. Caranya ini kalau kita mau mencari variabel yang di sebelah sini ya, variabel yang kedua, berarti di sini adalah variabel y, maka ini sama aja dengan determinan dari koefisien angka-angkanya. Berarti di sini 2, koefisien angka-angkanya, koefisien variabelnya 2 min 5, 5 sama 2. Ini kita tulis di bawah 5 sama 2, terus yang atasnya itu adalah, nah koefisien yang variabel y diganti sama yang sama dengan, berarti min 16 sama min 11. Jadi kita akan peroleh 25 min 16 min 11. Baru deh kita kali silang ya pakai determinan. Jadi di sini kita akan dapat 2 kali min 11 kemudian dikurang sama min 16 dikali 5 per, ini pakai kurung aja. Berarti di sini 2 kali 2 dikurang min 5 kali 5. Hasilnya itu adalah negatif 22 min negatif 80 per 4 dikurang min 25. Jadi di sini Y sama dengan min 22 tambah 80 per 4 tambah 25. Hasilnya adalah 58 per 29, yaitu 2. Jadi ketika kita peroleh nih Y sama dengan 2, kita tinggal substitusi aja. Misalkan ke 2x min 5y sama dengan min 16. Kalau bisa ditalar sih. Jadi kalau kita punya di sini y-nya sama dengan 2, berarti min 5 kali 2 min 10, maka kita akan dapat pindah ruas jadi plus 10. Dapat deh, berarti di sini 2x sama dengan min 6, berarti x-nya adalah min 3. Jadi kita akan peroleh di sini 7x min 8y itu sama dengan 7 kali min 3 min 8 kali 2. Berarti dapatnya min 21 min 16 itu adalah min 37. Jadi jawabannya adalah A. Jadi itu untuk yang metode Cramer ya. Itu tinggal kita kaliin aja. Pembaginya adalah 2 kali 2 min 5 kali 5. Terus yang atasnya itu adalah kali silangnya ke bawah. Yang paling kanan 2 kali min 11 min 16 kali 5. Semoga terlihat polanya yang barusan. Oke, kita akan next ke yang nomor 2. Kita akan coba gunakan cara yang sama. Oke, di sini katanya P dan Q adalah solusi dari 3x tambah 2y. Karena P dan Q itu berurutan ya, berarti mungkin P itu sama dengan x, Q itu sama dengan y ya. Nah, di sini kita akan coba cari y-nya dulu. Berarti tadi kita kalikan dulu. 3 kali 1 adalah 3, dikurang 2 kali 1 adalah 2. Terus yang ujung-ujungnya berarti kita akan peroleh 3 kali 2 adalah 6, lalu 12 kali 1 itu adalah 12. Berarti min 6 dibagi 1 adalah min 6. Ketika y-nya adalah min 6, maka kita akan dapat di sini min 6 pindah ruas jadi plus 6. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi kita akan peroleh ini 2 kali 8 ditambah min 6. Berarti dapatnya 16 dikurang 6 sama dengan 10. Jadi jawabannya D. Tapi kalau misalkan kita ubah gitu ya, P-nya sama dengan yang min 6, lalu Q-nya sama dengan berarti yang 8, berarti kita akan peroleh 2 kali min 6 ditambah 8, berarti ini mah min 12 tambah 8 adalah min 4, tapi di sini gak ada di pilihan jawaban, jadi yang betul adalah yang 10. Seperti itu. Next ke yang nomor 3, semoga bisa dipahami untuk yang nomor 1 dan 2-nya. Di sini kita mau cari hasil nilai x dan y yang memenuhi persamaan adalah, kayaknya ini tipe deh pertanyaannya. Karena di sini di pilihan jawabannya cuma salah satu doang ya. Angkanya nggak ada x sama y-nya. Oke, kita coba cari nomor 3. Ini kita punya y sama dengan 3x, 2y tambah 1 sama dengan 5x. Ini mah dia disuruh pakai substitusi ya. Karena y-nya udah sama dengan 3x. Berarti dapatnya 2y adalah 2 kali 3x tambah 1 sama dengan 5x. Berarti 6x dikurang 5x sama dengan min 1. Maka x-nya adalah min 1. Kalau x-nya min 1, berarti kita akan dapat y sama dengan 3 kali min 1, yaitu sama dengan min 3. Mungkin ini adalah pertanyaannya itu hasil kali gitu ya. Berarti kita akan dapat x kali y sama dengan min 1 kali min 3 sama dengan
3. Jadi jawabannya D. Oke. Berarti ini kita anulir. Harus diperbaiki soalnya. Oke, yang keempat. Di sini kita mau cari jumlah nilai X dan Y. Berarti ditanyakannya X tambah Y berapa? Kita punya di sini Y sama dengan 2X, 3X sama dengan 1 tambah Y. Udah, berarti ini mah Y-nya yang kita ubah. Jadi kita akan dapat 3X sama dengan 1 ditambah 2X. Berarti X sama dengan 1 ya. Karena tinggal 3X dikurang 2X aja. Berarti kita akan dapat di sini Y sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi X tambah Y itu sama dengan 1 tambah 2 itu 3. Jawabannya B. Itu untuk yang nomor 4. Oke, nomor 5. Di sini kita punya 3 variabel. Oke, karena di sini kita harus cari himpunan penyelesaiannya, maka kita harus cari X-nya berapa, Y-nya berapa, Y-nya berapa. Cuma ya emang gak ada cara cepatnya di sini. Oke, kalau kita mau manual gitu ya ngerjainnya, maka kita akan coba eliminasi salah satu variabel dulu ya. Jadi dari 3 variabel kita harus ubah, yaitu jadi lebih sederhana menjadi 2 variabel. Caranya dengan apa? Ya tinggal eliminasi aja gitu ya. Misalkan mau eliminasi Z, maka kita harus 2 kali melakukannya. Nanti dari 2 variabel ya seperti biasa, nanti akan jadi 1 variabel dengan cara eliminasi atau substitusi. Misalkan di sini kalau kita cek, mungkin kita akan berpatokan sama ini aja biar lebih simpel ya. Ini 2 kalinya, ini 3 kalinya yang pertama. Jadi kita akan dapat eliminasi aja eliminasi X dari 1 dan 2. Coba ditalar ya prosesnya. Jadi kalau kita mau cari eliminasi X, maka harus sama angkanya. Ini 2X, maka yang ini harus dikali 2. Jadi kita akan kaliin 2 dulu nih semua persamaan pertamanya. Jadi kita akan dapat 2X tambah 4Y min 6Z sama dengan 2. Karena semuanya dikali 2. Persamaan yang kedua berarti 2X min Y tambah 5Z sama dengan 9. Ini bisa langsung kita kurangin ya. Berarti ini di sini habis. Kita akan peroleh 4Y dikurang min Y itu dah jadi positif 5Y min 6Z dikurang 5Z jadi min 11Z sama dengan 2 dikurang 9 itu negatif 7. Oke, next kita akan eliminasi lagi. Eliminasi X berarti ini kita bisa dari 1 dan 3. Kalau 1 dan 3 berarti persamaan satunya dikali 3. Berarti kita akan dapat 3X 6Y min 9Z sama dengan 3. Bawahnya tetap sama. 3X tambah 4Y min Z sama dengan 13. Ini pun kita kurangin, maka ini X-nya hilang. Kita akan peroleh di sininya adalah 6Y dikurang 4Y adalah 2Y min 9 dikurang min 1. Berarti dapatnya min 8. 3 dikurang 13 sama dengan min 10. Ini bisa disederhanain jadi Y min 4Z sama dengan min 5. Jadi kita akan peroleh di sini 5Y min 11Z sama dengan min 7 dan Y min 4Z sama dengan min 5. Bisa pakai eliminasi substitusi atau kita pakai cara Cramer tadi. Berarti kita akan cari Z-nya dulu. Z berarti itu sama aja dengan 5 dikali min 4 adalah min 20. Nanti dikurang min 11 kali 1 adalah min 11. Terus yang atasnya 5 kali min 5 adalah min 25 ya. Terus min 7 kali 1 adalah min 7. Berarti dikurang min 7. Kita akan peroleh min 25 tambah 7 per min 20 tambah 11. Jadi hasilnya adalah 18 per negatif 9. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Jadi Z sama dengan negatif 2. Kita substitusi ke sini. Berarti dia min 4 kali min 2 positif 8. Maka Y sama dengan min 5 dikurang 8 ya. Karena positifnya pindah ruas. Jadi negatif 13. Bentar. Oh sorry. Bapak ada salah hitung di sini. Min 25 tambah 7 itu adalah negatif 18. Bawahnya negatif 9. Berarti hasilnya positif 2. Sehingga
Kalau Z-nya positif 2, kita masukin ke sini jadi min 8, pindah ruas jadi plus 8. Maka di sini Y-nya sama dengan 3. Z-nya 2, Y-nya 3. Sebenarnya itu udah dapat sih. Jawabannya adalah B ya. Y-nya 3, Z-nya 2. Jadi kita nanti kalau mau hitung ya tinggal substitusi aja ya ke persamaan yang pertama atau kedua dan ketiga. Jadi kalau kita substitusi ke yang X tambah 2Y min 3Z sama dengan 1. Berarti kita akan dapat X tambah 2Y berarti 6. Min 3Z adalah min 6. Berarti X-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah B. Tapi kalau misalkan soalnya memang seperti ini banget pilihan jawabannya, ya udah langsung aja cek ya satu-satu pilihan jawabannya, itu lebih cepat. Jadi kalau ini kita substitusi dan dia hasilnya sesuai gitu ya, maka dia betul jawabannya ya. Oke, itu untuk yang nomor 5. Jadi untuk yang nomor 6 kita mau cari X tambah Y tambah Z. Mungkin ada triknya kalau untuk nomor 6. Bapak coba tulis dulu soalnya. Oke, ini untuk yang nomor 6. Di sini kita mau cari X tambah Y tambah Z. Kita coba cek nih di sini ini 1, 2, min 1. Ini 2, 2, min 1 ya. Kalau kita jumlahin semuanya nggak hilang sih. 2X, 3Y, kemudian 1Z. Oke. Berarti di sini kita harus cari cara lain untuk dapetin X tambah Y tambah Z. Kayaknya ini bisa langsung kita eliminasi aja ya. Karena ini 3Z sama min 3Z, berarti ini kita bisa jumlahin persamaan 1 ditambah persamaan 2. Berarti kita akan dapat hasilnya adalah 3X tambah Y sama dengan 11 tambah min 4. Itu adalah min 7. Ya 7 positif 7 sorry. Berarti kita akan dapat 3X tambah Y. Terus selanjutnya kita harus cari lagi satu persamaan, berarti ini kali 3 aja. Nanti kita jumlahin, berarti 2 tambah min 3 gitu ya. Jadi persamaan 1 aja deh. Persamaan 1 ditambah 3 kali persamaan 3. Berarti kita akan peroleh di sini 1 ditambah min 3. Berarti dapatnya min 2. Lalu di sini 2 ditambah, bukan ditambah ya, dikurang karena di sini 3Z, di sini 3Z, sorry. Berarti kita akan dapat 1 dikurang 3 itu adalah 4. 2Y dikurang 6Y berarti min 4Y sama dengan berarti 11 dikurang 9, negatif 9, jadi tambah 9 adalah 20. Berarti ini dapatnya X min Y sama dengan 5 dan 3X plus Y sama dengan 7. Kita peroleh tambah 4X sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti kita akan dapat Y sama dengan 7 dikurang 9. Berarti dapatnya negatif 2. Berarti Z-nya kita akan peroleh kalau kita substitusi ke min X tambah 2Y tambah Z sama dengan min 3. Berarti kita akan dapat min 3 tambah 2 kali min 2 adalah min 4 tambah Z sama dengan min 3. Berarti dapat Z-nya sama dengan 4 ya, karena min 3-nya saling menghabisi. Jadi kita akan peroleh X tambah Y tambah Z sama dengan 3 tambah min 2 tambah 4. 7 kurang 2, 5. Oke. Jadi harusnya jawabannya di sini C. Betul. Nomor 6 C. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk yang 7, 8 ya berarti kalau kita mau cari nilai X yang dieliminasi adalah Z sama Y fokusnya. Kalau mau cari nilai Z berarti eliminasi X dan Y. Jadi kayaknya pasti pada bisa ya ngerjainnya. Kalau buat yang eliminasi substitusi tidak ada hal-hal yang aneh di sini. Tapi kalau misalkan nanti ada di PK, itu pasti yang ada polanya gitu ya, bukan soal-soal kayak gini.
karena ini terlalu lama untuk dikerjakannya. Paling nanti request aja mau bahas yang mana. Ini Bapak langsung skip aja ke yang soal-soal cerita. Oke. Di sini ada yang nomor 13. Umur ayah P tahun dan ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Oke, berarti di sini kita tahu ayah itu adalah P. Kemudian karena dia 6 tahun lebih tua dari paman, berarti ayah itu adalah paman ditambah 6 gitu, karena lebih tua. Terus jika jumlah umur paman dan ayah 38, maka model matematika yang tepat adalah berarti paman tambah ayah itu adalah 38. Berarti kita bisa ubah nih yang ayah. Ayah itu sama dengan paman tambah 6. Tapi sebenarnya takutnya ini aneh ya. Karena ayahnya dimisalin pakai P. Jadi inisial P-nya tuh bingung ya pakai apa. Jadi di sini paman tambah ayah. Nah, yang diinisialkan jadi ayah itu adalah yang jadi P itu adalah ayah. Berarti di sini kita bisa ubah nih. Ini jadinya plus P sama dengan 38. Nah, artinya yang paman ini sama dengan apa? Paman itu sama aja dengan berarti ayah dikurang 6 tahun. Berarti dapatnya P dikurang 6. Berarti di sini P dikurang 6 tambah P. Maka dapatnya 2P min 6 adalah 38. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Jadi kalau emang ada simbol yang ambigu, ya udah tulis lengkap aja, jangan disingkat. Oke, next nomor 14. Di sini Dina mempunyai buku sebanyak P buah. Oke. Berarti Dina itu punya bukunya P. Sedangkan Winda punya buku 4 lebihnya dari Dina. Berarti kalau Winda itu adalah 4 tambah Dina atau Dina tambah 4, berarti ini adalah 4 tambah P. Jika jumlah buku mereka 20, berarti Dina tambah Winda itu adalah 20. Model matematika yang benar apa? Berarti harus dalam bentuk P gitu maksudnya. Berarti kita akan dapat Winda adalah 4 tambah P. Udah. Berarti dapatnya P tambah 4 tambah P sama dengan 20. 2P tambah 4 sama dengan 20. Jadi jawabannya C. Oke, next. Di sini nomor 15. Andi Bardi Caca. Karena huruf depannya pada beda, kita singkat aja jadi ABC ya. Membeli buku tulis dan pensil sejenis. Andi, berarti untuk Andi membeli 4 buku tulis. Oke. Andi berarti 4 buku susah juga ya. Karena buku sama pensil. Berarti X aja deh, X Y aja. Kita misalin buku itu sama dengan X, pensil sama dengan Y. Berarti dapat yang Andi beli itu adalah 4X tambah 1Y sama dengan 14.000. Kenapa harus dimisalin? Ya biar simple aja sih, biar cepat nulisnya gitu. Jadi efisien. Yang B, Bardi membeli 6 buku tulis, berarti 6X tambah 2 pensil berarti 2Y sama dengan, berarti di sini 22.000. Terus jika Caca membeli 4 buku tulis dan 3 pensil, berarti 4X tambah 3P. Berapakah yang harus dibayar? Oke, berarti ini bisa kita sederhanain nih. Akan jadi 3X tambah Y sama dengan 11.000. Jadi kita bisa eliminasi 4X tambah Y 14.000. 3X tambah Y sama dengan 11.000. Kita kurangin dapat deh 1X 3.000. Berarti kalau 1X 3.000 kita akan peroleh Y adalah 11.000 dikurangin 9.000. Jadi hasilnya adalah 2.000 ya, karena 3X berarti 9.000. Dapat deh, berarti yang Caca 4X tambah 3P, 4 buku 3 pensil, berarti 4 kali 3.000 12.000. Pensilnya berarti 3 kali 2.000 6.000. Dapatnya 18.000.
Jawabannya B. Seperti itu. Oke, next yang nomor 16 pasti bisa karena sama saja. Oke. Skip aja lah ya. Kita akan langsung ke yang nomor yang umur-umuran deh. Nomor 19. Karena yang itunya sama aja. Cuma pakai bikin variabel dulu gitu ya. Jadi untuk latihan aja. Nomor 19 di sini ada umur. Umur paman sekarang 3 kali umur adik. Nah, kalau ada umur-umur kayak gini, kita misalin gitu ya. Kayak umur paman yang sekarang itu ya udah pakai P aja ya. Terus umur adik yang sekarang juga karena huruf depannya berbeda, udah A aja. Berarti kita akan peroleh di sini persamaan matematikanya. Paman sekarang 3 kali umur adik, berarti P sama dengan 3A. Tapi 4 tahun yang akan datang gitu ya. 4 tahun yang akan datang. Kalau 4 tahun yang akan datang, pasti umur tuh bertambah gitu hitungannya. Jadi kita akan dapat katanya jumlah umur mereka 44 tahun. Sehingga umur yang sekarang itu harus ditambah sama 4. Nanti dijumlahin gitu ya sama umur adik yang 4 tahun yang akan datang juga. Berarti ditambah 4 juga. Baru deh ini dia sama dengan 44. Itu maksud dari soalnya. Kalau 4 tahun yang lalu berarti dia dikurang 4, dikurang 4 gitu. Jadi kita akan peroleh di sini kalau misalkan P itu sama dengan 3A, kita mau cari umur adik gitu ya. Berarti udah langsung aja ubah. Berarti 3A tambah 4 tambah A tambah 4 sama dengan 44. Berarti 4A sama dengan 44 dikurang 8, hasilnya menjadi 36. Berarti A itu sama dengan 9. Jadi umur adik adalah 9 tahun. Jawabannya C. Seperti itu ya. Jadi kita misalin aja huruf yang digunakan itulah umur yang sekarang. Jadi untuk yang nomor 20 bisa di pause dulu kalau mau coba. Umur kakak sekarang 2 kali umur adik, berarti K sama dengan 2 kali A. 6 tahun yang akan datang. Oke, berarti jumlah umur mereka 48 tahun. Berarti kakak ditambah 6 tahun dijumlahin sama yang umur adik juga. Adik ditambah 6 tahun sama dengan 48. Berarti K tambah A itu sama dengan 48 dikurangin sama 12 ya. Berarti dapatnya 36. Dapat deh K-nya 2A. Berarti 2A tambah A itu adalah 3A. Berarti dapat 3A sama dengan 36. Berarti 1A. Yes, 12. Jawabannya B. Jadi itu untuk yang umur-umuran ya. Semoga pada bisa ya sekarang. Jadi kalau yang akan datang, dua variabelnya ditambah gitu. Karena pasti dua-duanya semakin tua juga gitu ya. Kalau umur yang lalu, tahun lalu ya sama, dua-duanya dikurang gitu. Next, nomor 21 mirip kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi coba kita bahas aja. Amir 20.000 lebih banyak dibandingkan jumlah Budi ditambah 2 kali uang Doni. Kalau dia 20.000 lebih banyak berarti dia ditambah gitu ya. Berarti Amir sama dengan 20.000 tambah Budi ditambah 2 kali Doni. Berarti B tambah 2D. Jumlah uang Amir, Budi, dan Doni berarti kalau jumlah A, B, D itu sama dengan 100.000. Kemudian selisih Budi dan Doni berarti B dikurang D ya. Itu adalah 5.000. Uang Amir berapa? Udah, kalau ada modelnya tinggal kita pakai eliminasi atau substitusi gitu. Jadi siapa yang bisa ngenalar lebih cepat dia yang menang gitu ya. Kita mau cari A, berarti kita harus cari nilai dari B dan D gitu ya. Oke, next gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman coba aja. Nanti kunjaunya di sini D. Kalau misalkan ini salah, kabari aja gitu ya. Oke, nomor 22. Jumlah 3 buah bilangan 75. Karena kita nggak tahu bilangannya apa, yaudah kita misalin A, B, C. Jadi kita akan dapat A tambah B tambah C adalah 75.
Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah bilangan yang lain. Oke, berarti bilangan A itu yang pertama. 5 lebihnya berarti 5 ditambah jumlah bilangan yang lain, berarti B tambah C. Terus bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah bilangan yang lain, berarti yang kedua itu adalah yang B, berarti itu adalah 1/4 dari A tambah C, alias ini kita bisa kaliin jadi 4B sama dengan A tambah C. Kita mau cari bilangan pertamanya apa, A-nya sama dengan apa. Oke. Kalau di sini yang paling gampang itu tinggal kita cek dari sini nih. Kalau kita mau cari A, berarti B tambah C-nya harus hilang. B tambah C itu sama dengan apa? Ini B tambah C sama dengan 75 dikurang A. Berarti kita akan dapat A sama dengan 5 ditambah 75 dikurang A. Berarti dapatnya 2A sama dengan 80. A-nya sama dengan 40. Jadi jawabannya E. Gitu. Jadi persamaan yang ketiga dia cuma pengecoh doang gitu ya. Jadi itu tergantung kita terbiasa atau enggak melihat pola yang ada gitu ya, mana yang lebih efektif, efisien untuk mencari apa nilai yang ditanyakan. Seperti itu. Oke. Di sini nomor 23 kita coba. 23, sebuah toko alat tulis menjadikan spidol aneka warna. Perbandingan antara spidol biru dan merah. Oke, biru banding merah. Ini sama dengan 3/4. Lalu ada merah sama hitam. Merah dan hitam itu adalah 4/5. Jumlah ketiga jenis spidol tersebut adalah 240 buah. Berarti di sini B tambah merah tambah hitam 240. Berapa yang hitam? Oke, karena di sini ada perbandingan, maka kita harus gabungin dulu. Ini jadi perbandingan apa? Karena di sini udah sama-sama 4 ya yang menghubungkannya. Berarti ini bisa langsung kita tulis B M H itu adalah 3 4 5. Nah, perbandingan itu tinggal kita kasih pengalinya aja 4K 5K. Jadi kita kalau mau cari nilai H itu adalah yang 5K. Berapa K-nya? Kita substitusi aja ke sini. Berarti B-nya 3K, 4K tambah 5K harus 240. Berarti ini adalah 12K, 240. Berarti K-nya adalah 20. Dapat deh. Berarti hitam itu sama dengan 5 dikali 20 sama dengan 100. Kenapa harus ditambahin K? Karena ini adalah bentuk paling sederhana ya, 3, 4, 5 itu. Jadi bisa aja spidol biru merah hitamnya itu adalah 6, 8, 10 gitu ya. Gimana caranya jadi sederhana? Dibagi 2. Berarti kalau mau dibalikin lagi ke awal kita kali 2. Nah, karena kita nggak tahu pengalinya apa, tambahin aja K. Seperti itu ya. Jadi untuk semua perbandingan bisa banget pakai cara ini. Tapi kalau misalkan di sininya dia berbeda, maka harus disamain dulu. Contoh, misalkan biru sama merahnya adalah 2/6, sedangkan merah sama hitam itu adalah 2/3. Nah, berarti yang ini kita kaliin aja jadi 6 ya. Ya berarti dikali 3 jadi 6. Maka kita akan dapatnya 2/6. Lalu di sininya 6/9. Jadi kita akan dapat B M H itu adalah 269. Kayak gitu. Oke. Sip. Berarti nomor 24 nih terakhir. Ini udah 28 menit. Ya nyantai aja lah ya. 24. Di sini katanya Farley mempunyai kelereng merah, biru, dan hijau. Perbandingan antara merah dan biru itu sama aja dengan 3/4. Terus jumlah kelereng merah dan hijau. Oke. Merah dan hijau itu sama aja dengan 3/. Jumlah kelereng merah dan hijau ya. Sorry. Salah baca. Jumlah. Berarti merah tambah hijau itu adalah 27. Jika 2 kali banyaknya kelereng biru. Oke. 2 kali biru ditambah banyak kelereng hijau ditambah hijau sama aja dengan 37. Maka banyak kelereng merah, biru, dan hijau berapa? Oke, merah dulu, sorry. Merah, biru, hijaunya berapa?
Oke. Karena di sini kita cuma punya perbandingan merah dan biru, berarti di sini hanya harus dieliminasi ya, biar kita punyanya informasi tentang merah dan biru. Ini udah 1H, udah kita kurangin aja ya. Berarti kita akan dapat merah dikurang 2B sama aja dengan 27 dikurang 37 min 10. Berarti kita akan peroleh di sini jadi 3K 4K, berarti merahnya 3K dikurang 2 kali B-nya 4K min 10, berarti 3K dikurang 8K sama dengan min 10, berarti min 5K sama dengan min 10, berarti K-nya sama dengan 2. Jadi kita akan peroleh merah sama dengan 3K, berarti 3 kali 2 6. Biru sama dengan 4K, berarti 4 kali 2 8. Nah, berarti kalau kita mau cari yang hijau, hijau itu adalah 27 dikurang M ya. Kalau dari persamaan yang kedua, berarti kita akan dapat 27 dikurangin 6 itu adalah 21. Jadi merah, biru, hijau itu sama aja dengan 6, 8, 21. Jawabannya D. Seperti itu. Semoga bisa dipahami alur cara pengerjaannya ya. Jadi kita punya informasinya M sama B, berarti hanya harus hilang karena dia tidak diinginkan. Oke, itu dulu mungkin ya buat sistem persamaan. Jadi nggak Bapak bahas semuanya, karena Bapak yakin semuanya pasti bisa. Karena kalau belum bisa, ya mau gak mau harus latihan dulu sendiri ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh ditanyakan lagi aja. Sekian.